Kalau Gary Vee senantiasa bilang begini, ya. Nowadays, ya, sekarang ini, okay, attention is the greatest asset, dia bilang, ya. Perhatian adalah aset terbesar. Dia bilang seperti itu. Well, oke, saya bisa memahami ini dan rasanya benar. Kalau kita lihat, katakan, Anda lihat nggak apa namanya, kue-kue sekarang kan ada Syahrini bikin kue apa namanya, Bogoren cake gitu kan. Ada artis-artis ya, Makuta, Laudia Cynthia Bella, wah pokoknya itu kan, itu ketika dia sudah punya brand karena dia artis, brand yang terkenal, dia punya followers, dia punya penggemar, dia punya pelanggan, and then ada sebuah bisnis yang datang kepada dia. Itu pun terjadi sama saya, walaupun brand saya belum gede-gede banget sebenarnya. Ada bisnis konvensional yang minta saya jadi investornya, dia nggak mau yang lain, and then I have a conventional business because of my own brand. Bisa dipahami, teman-teman. Ya, jadi sekarang itu sudah saatnya Anda ya menarik attention, ya, in positive way, menarik perhatian dalam hal yang positif. Dan hari ini sudah ada fitur media, sosial media, di mana ini kan amat sangat murah banget, kebangetan kalau nggak dimanfaatkan untuk jualan diri Anda. Ya, jualan diri Anda artinya personal brand, ya, mohon jangan secara negatif diartikan. Ya, kalau dulu, bukan dulu ya sekarang juga bagus ya Anda bikin buku. Well, dulu semua di sosial media, saya harus ngetik buku, saya harus bikin buku, saya harus macem-macem. Ya, dulu ya belum terlalu sedahsyat inilah dunia digital marketing gitu. And then ya saya bikin blog seperti itu. Sudah mulai ada digital blog, tapi ya nggak secanggih hari ini Facebook dan seterusnya, di mana Anda membangun brand sangat murah. Oke, caranya bagaimana? Give content, give value. Anda beri nilai, beri konten. Ya, konten, and more content. Dan yang paling penting adalah konsisten. Itulah cara Anda membangun brand. Oke? Yang berikutnya adalah menjadi otentik. Oke, ini yang keempat. Menjadi otentik adalah kunci untuk mengubah merek Anda menjadi sukses. Be yourself. Anda nggak harus jadi saya. Ya, saya pun tidak harus menjadi seorang Gary Vee dengan bahasa gitu, ngomong gitu begitu. Paham maksud saya? So, Anda punya gaya, let it biarkan itu otentik, biarkan itu asli, karena orang itu senang dengan keaslian Anda. Ya, kalau Anda lihat ya, saya ini nggak banyak diedit, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat, read dimanapun Anda berada, ya. Istilahnya saya salah ngomong, saya suka gue sampai mana tadi ya, gue suka gagap-gagap gitu ya. This is me. Sometimes gue ngomong bahasa Inggris, kadang gue masukin ayat-ayat suci misalnya, ngomongnya gue kayak begini. Well, this is me. Beda dengan Mario Teguh, beda dengan yang lain misalnya gitu ya. You know, jadi kata si buku Crush It ini, menjadi otentik adalah the key kunci untuk merubah your merek jadi sukses. Karena ketika Anda ikut-ikutan, ya, itu akan kelihatan, dan orang itu akhirnya akan mencap diri Anda, akan mempersepsikan itu cuman copycat, itu cuman copy paste gitu. Ya. Yang harus dilakukan adalah yang sering Anda dengar, ATM, amati, tiru, modeling gitu ya, modifikasi. So what you have to do is model, ya, memodel orang-orang yang memang Anda jadikan bench person, bench player, ya, benchmark Anda itu siapa, bisnis Anda kuliner, siapa yang Anda jadikan panutan, siapa yang Anda jadikan mentor, siapa yang Anda jadikan sebagai sosok yang Anda ingin jadi seperti dia dalam konteks cara membangun bisnisnya. Tapi dalam konteks membangun your personal brand, you have to be very, very authentic. Harus benar-benar otentik, benar-benar asli. Ya. Artinya apa? Artinya dengan begini, Anda tinggal sederhana berpikir, maksudnya gini. Kalau Anda lihat sekarang di dunia Facebook, di dunia Instagram, di dunia YouTube nih, banyak orang yang kaya dari dunia sosial media, terbangun brandnya. They don't create content sebenarnya, but what they do, apa yang mereka lakukan adalah they document it.
ya. Mereka hanya mendokumentasikan keseharian mereka. Ini kayak just like reality show gitu kan. Itulah kenapa Insta Story sekarang begitu luar biasa. Itulah kenapa WhatsApp Story begitu luar biasa, Facebook Story begitu ramai gitu. Ya karena sudah disediakan dan orang itu seneng kepo. Ya, tapi juga jangan Anda cuman isinya ya selfie doang, tidak memberikan value. No. So, if you want to build your brand, Anda yang bangun merek Anda dan itu menjadi sukses, be authentic, tapi authenticnya harus give values, harus memberikan nilai-nilai tambah buat para audiens Anda. Oke, dengan begitu Anda akan crush it, Anda akan membenamkan diri Anda untuk membangun brand Anda. Ya, kayak tadi Anda senang dengan dunia masak misalnya. Well, every time you masak, every time you belanja, every time you ngaduk ngadon, itu coba direkam ya, coba di live story ya. Modal cuman handphone ya. Handphone saya mana ya? Modal cuma handphone, and then pasang tripod misalnya, atau minta anak Anda, minta suami Anda ya, setiap Sabtu, setiap Minggu Anda bangun brand Anda kalau Anda adalah seorang pemasak ya, pemasak dengan pemasak herbal misalnya. Itu jadi niche market tuh. Ya, Anda pandai meramu makanan ya, meramu menu-menu yang lezat tapi berbahan herbal ya, sesuai dengan sunnah misalnya. Nah, ini menarik ya. Lalu Anda membangun brand Anda, and then Anda bisa menjual produk-produk Anda, bahan-bahan Anda bisa dijual juga, katakan seperti itu. Ya, ini sangat-sangat menarik ketika Anda be authentic, ketika Anda menjadi orang yang nggak ikut-ikutan dengan yang lain.